Pada video kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi, refleksi dan kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep Ki Hajar Dewantara, dalam pembelajaran di kelas saya belum mendesain pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Masih berpikiran bahwa ketuntasan materi menjadi hal yang harus dikejar tanpa memperhatikan perasaan dan kondisi siswa. Masih sering beranggapan bahwa kriteria ketuntasan minimal menjadi hal utama dalam pembelajaran, sehingga saya menekankan kepada siswa nilai KKM harus mereka peroleh. Saya juga masih beranggapan bahwa nilai menjadi hal utama dalam pembelajaran tanpa melihat proses yang dilakukan, sehingga saya menilai ketika anak tersebut memperoleh nilai yang tinggi berarti anak tersebut pandai. Sebaliknya, ketika anak mendapatkan nilai rendah, anak tersebut disepelekan. Hal tersebut berdampak pada kondisi jiwa anak yang seolah dituntut untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Pembelajaran di dalam kelas, saya masih menggunakan hukuman sebagai ancaman agar anak menjadi disiplin dan bertanggung jawab dalam pembelajaran. Saya masih belum mendalami karakter anak sepenuhnya, sehingga nilai-nilai kebaikan yang saya bangun di kelas kurang mengena terhadap anak. Pada pendidikan guru penggerak, saya memperoleh konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya bagi menjadi 3. Yang pertama, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, pendidikan memerdekakan. Dan yang ketiga, pendidikan menuntun. Pendidikan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya sadar bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Setiap anak mempunyai keunggulan dan kelemahan yang berbeda, sehingga dalam memberikan pengajaran harus disesuaikan dengan karakter anak, sehingga nantinya kelebihan anak akan semakin berkembang. Dan nantinya setiap anak akan menemukan tujuan hidupnya untuk menjadi manusia yang bijaksana. Kemudian pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan membuat anak bisa belajar tanpa tekanan dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplor kemampuannya masing-masing. Karena pada dasarnya kemampuan anak berbeda dan mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, audio visual maupun yang lain. Tugas kita sebagai guru adalah mengidentifikasi karakter setiap anak, kemudian memberikan pengajaran dengan metode yang sudah disesuaikan sehingga nantinya anak akan senang dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sebagai pendidik tidak bisa memaksakan kehendak kepada anak untuk mengikuti kita. Memberikan materi tanpa memperhatikan karakteristik setiap anak mengakibatkan anak merasa bosan dan tertekan. Pendidikan seharusnya bisa menuntun anak untuk mencapai kodrat yang ada pada dirinya, yaitu kelebihan yang ada pada dirinya. Sebagai pendidik, saya akan menjadi model yang akan dicontoh anak-anak baik di kelas maupun di luar kelas. Berjalan bersama bergandengan dengan anak-anak untuk mencapai tujuan pendidikan, dan juga menjadi teladan yang baik yang ingalso sungkulodo ingmatio mangun karso tuturi kandayat. Sehingga penerapan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah merancang pembelajaran yang berpusat kepada anak, menjadi teladan anak-anak baik di sekolah ataupun di luar sekolah, mengidentifikasi karakter dan latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi dengan orang tua, membuat pembiasaan pendidikan karakter secara berkelanjutan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.